Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku dan di video kali ini kita akan membahas asal mula nama Pulau Sumatera. Yuk tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke videonya. Pulau Sumatera merupakan pulau yang terletak di bagian barat gugusan Kepulauan Nusantara. Di sebelah utaranya berbatasan dengan Teluk Benggala, di bagian timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Di sebelah timur Pulau Sumatera, banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar yang bermuara di sana. Antara lain adalah Asahan, Sungai Siak, Kampar, Indragiri, Batanghari, Musi, Ogan, Lematang, Komering, Wai Semaka, Wai Sekampung, Wai Tulang Bawang, Wai Seputih, dan Wai Mesuji. Sementara beberapa sungai yang bermuara ke pesisir barat Pulau Sumatera diantaranya adalah Batang Tarusan dan Ketahun. Di bagian barat pulau ini pula, terbentang pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari barat laut ke arah tenggara dengan panjang lebih kurang 1.500 km. Sepanjang Bukit Barisan tersebut terdapat puluhan gunung, baik gunung yang sudah tidak aktif yaitu Gunung Pesagi, maupun gunung berapi yang masih aktif seperti Geredong, Sinabung, Merapi dan Talang, Gunung Dempo, Gunung Kaba, dan Kerinci. Tak hanya itu, di Pulau Sumatera juga terdapat beberapa danau, di antaranya adalah Danau Laut Tawar, Danau Toba, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau di atas, Danau di bawah, Danau Talang, Danau Kerinci, Danau Suoh, dan Danau Ranau. Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia yang terletak di Indonesia, dengan luas 473.481 km persegi. Menurut sensus pada tahun 2018, penduduk Pulau Sumatera sekitar 57.940.351. Pulau ini dikenal pula dengan nama lain yaitu Pulau Perca, Andalas, atau Suwarna Dipa, yang dalam bahasa Sanskerta berarti Pulau Emas. Kemudian pada prasasti Padang Roco pada tahun 1286, dipahatkan Suwarna Bumi yang berarti tanah emas dan Bumi Malayu yang berarti tanah Melayu untuk menyebutkan pulau ini. Seorang musafir dari Tiongkok yang bernama Itsing yang bertahun-tahun menetap di Sriwijaya pada abad ke-7 atau yang dikenal sebagai Palembang sekarang menyebutkan Sumatera dengan nama Cincau yang berarti negeri emas. Selanjutnya dalam naskah Negara Kertagama dari abad ke-14 juga kembali menyebut Bumi Malayu. Seorang orientalis Inggris pada abad ke-19 yang pernah singgah ke Bengkulu yang bernama William Marsden berpendapat bahwa Indalas sangat mirip dengan nama Andalusia, suatu wilayah kekuasaan Arab di Spanyol pada masa jayanya. Sementara kata perca berasal dari bahasa Melayu yang berarti potongan atau robekan. Kata tersebut terbilang masuk akal jika mengacu pada patahan pada daratan di sisi timur, di mana tempat tersebut sesuai dengan perca yaitu pulau yang terpotong-potong. Dalam berbagai prasasti, Sumatera disebut dalam bahasa Sanskerta dengan istilah Suwarna Dwipa atau Pulau Emas, atau juga disebut Suwarna Bumi yang berarti tanah emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Naskah Buddha yang termasuk paling tua, yaitu Kitab Jataka, menceritakan pelaut-pelaut India menyeberangi Teluk Benggala ke Suwarna Bumi. Para musafir Arab juga menyebut Sumatera dengan nama Serendip, tepatnya Suwarandip, yang merupakan transliterasi dari nama Suwarna Dwipa. Abu Raihan Al-Biruni, seorang ahli geografi Persia yang mengunjungi Sriwijaya pada tahun 1030, mengatakan bahwa negeri Sriwijaya terletak di Pulau Suwarandip. Di kalangan bangsa Yunani purba, Sumatera sudah dikenal dengan nama Taprobana. Nama Taprobana telah dipakai oleh Claudius Ptolemaios, seorang ahli geografi Yunani abad kedua Masehi. Tepatnya pada tahun 165 ketika dia menguraikan daerah Asia Tenggara dalam karyanya Geographic Hypogesis. Ia menulis bahwa di Pulau Taprobana terdapat negeri Barousai.
Mungkin sekali negeri yang dimaksud adalah Barus di pantai barat Sumatera yang terkenal sejak zaman purba sebagai penghasil kapur barus. Naskah Yunani tahun 70, Periplos tes Erythras Thalases, mengungkapkan bahwa Taprobana juga dijuluki sebagai Chrysanesus, yang artinya Pulau Emas. Sejak zaman purba, para pedagang dari daerah sekitar Laut Tengah sudah mendatangi Nusantara, terutama Sumatera. Di samping mencari emas, mereka mencari kemenyan dan kapur barus yang saat itu hanya ada di Sumatera. Sebaliknya, para pedagang Nusantara pun sudah menjajakan komoditas mereka sampai ke Asia Barat dan Afrika Timur. Sebagaimana tercantum pada naskah Historia Naturalis karya Pliny abad pertama Masehi. Pendapat lain juga menyebutkan nama Sumatera berasal dari nama samudra yang merupakan kerajaan di Aceh, tepatnya terletak di pesisir timur Aceh pada abad ke-13 dan abad ke-14. Para musafir Eropa sejak abad ke-15 menggunakan nama kerajaan itu untuk menyebutkan seluruh pulau. Peralihan samudra yang merupakan nama kerajaan menjadi Sumatera yang merupakan nama pulau ini menarik untuk ditelusuri. Odorico da Pordenone dalam kisah pelayarannya tahun 1318 menyebutkan bahwa dia berlayar ke timur dari Coromandel, India selama 20 hari, lalu sampai di kerajaan Sumatra. Dalam kitab Rihlah ila Imasyirik, Ibnu Batutah bercerita bahwa pada tahun 1345 dia singgah di kerajaan Sumatra. Dan pada abad berikutnya, nama negeri atau kerajaan di Aceh itu diambil alih oleh musafir-musafir lain untuk menyebutkan seluruh pulau. Pada tahun 1490, Ibnu Majid membuat peta daerah sekitar Samudra Hindia dan di sana tertulis Pulau Sumatra. Lalu peta Ibnu Majid ini disalin oleh Heroteiro pada tahun 1498 dan muncullah nama Camatara. Peta buatan Amerigo pada tahun 1501 mencantumkan nama Samatara. Sedangkan peta Messer pada tahun 1506 memunculkan nama Sumatra. Ruy de Araujo pada tahun 1510 menyebut pulau itu Camatara dan Alfonso Albuquerque tahun 1512 menuliskannya sebagai Chamatora. Antonio Pigafetta pada tahun 1521 memakai nama yang agak benar, yaitu Somatra. Tetapi sangat banyak catatan musafir lain yang lebih kacau menuliskannya, seperti Samotera, Samotra, Sumatra, bahkan Zamatra dan Zamatora. Catatan-catatan orang Belanda dan Inggris sejak Jan Huygens van Linschoten dan Sir Francis Drake abad ke-16 selalu konsisten dalam penulisan Sumatera. Bentuk inilah yang menjadi baku dan kemudian disesuaikan dengan lidah Indonesia menjadi Sumatera. Begitulah cerita singkat awal mula nama Pulau Sumatera, dan semoga video aku bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan seperti biasa, jika ada informasi yang aku sampaikan kurang lengkap, bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan jika ada penyebutan nama orang dan nama tempat yang salah atau kurang tepat, aku mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.